Tuhan, di pagi hari ini kami boleh ada dengan kekuatan yang baru di hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami rindu Tuhan, menyembah-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Kami percaya pada pagi hari ini Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu, kami meninggikanmu, Yesus. Haleluya. Perlahan saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita tetap angkat hati kita di hadapan Tuhan. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu yang terbaik bagi Dia Raja di atas segala raja, yang saat pagi hari ini kita tinggikan, kita muliakan. segala raja Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi bersorak menari buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Sekali lagi sama-sama katakan. Beri salam samping kiri kananmu, katakan Merry Christmas. Mari kita mau menari buat Tuhan. Kau puji syukur hanya bagi
setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita mau tepuk tangan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sorak-sorak yang panjang buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Kurang keras. Masih semangat memuji Tuhan? Masih kuat berdiri? Kita tetap bangkit berdiri dan mengatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Mari kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
sehat. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita mau membuka hati kita lebar-lebar untuk Tuhan kita. Kita mau belajar percaya. Sekalipun saat ini masing-masing dari kita masih punya masalah, masih belum ketemu jalan keluar, tetapi percaya rencana Tuhan yang terbaik, rencana Tuhan yang terindah, jalan keluar Tuhan selalu tepat pada waktunya. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya
Kami kembali datang ke hadirat-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu ya Tuhan. Dan saatnya waktu yang paling penting di mana Tuhan akan berbicara kepada kami. Kami membuka hati kami lebar-lebar, urapi setiap kami yang hadir, yang berdiri di hadirat-Mu. Engkau menolong setiap pribadi kami supaya setiap firman yang kami dengar dapat kami pahami. Kami renungkan siang dan malam. Firman-Mu ini merubah sikap hati kami, memerdekakan kami, menyelamatkan kami, dan kami diberi kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang hina-hina ini, pakai dia supaya apa yang dia sampaikan semuanya berasal dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah, hamba-Mu ini semakin berkurang. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Shalom. Selamat Natal semuanya. Bapak Ibu bersukacita di hari Natal ini. Seberapa banyak kita yang bersuka cita bisa lambaikan tangan. Haleluya. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita masih di event Natal karena masih bulan Desember. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seharusnya saat kita merayakan Natal kita sungguh-sungguh bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita sedang merayakan hari ulang tahun siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap kita bukan hanya merayakan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus saja, tapi pada saat kita merayakan Natal, seharusnya kita sungguh-sungguh bisa membuka hati kita, mengundang Dia di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus, untuk terus berkarya dalam hidup kita, memperbaharui hidup kita dari hari ke hari. Jadi perayaan Natal itu dirayakan seluruh dunia Bapak Ibu. Orang-orang di seluruh dunia bergembira. Bahkan di Jakarta itu ada Christmas kolosal ya. Diadakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa saudara. Mereka sangat bersukacita sekali. Tapi saudara, yang jadi pertanyaannya waktu kita merayakan perayaan Natal, seharusnya kita ini mengundang Tuhan Yesus ya. Amin. Masa kita merayakan ulang tahun teman kita terus kita nggak ngundang yang ulang tahun? Kan lucu ya. Harusnya Bapak Ibu, pada saat kita merayakan Natal, kita itu mengundang Tuhan Yesus untuk terus hadir dalam hidup kita. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan belajar. Jadi kita bukan hanya jadi orang Kristen yang hanya merayakan Natalan saja, artinya Kristen Natalan, tapi Kristen yang benar-benar sejati, Kristen yang sungguh-sungguh membuka hati mengundang Tuhan Yesus setiap saat. Untuk itu saya mau beritahukan bagaimana caranya kita buka hati, kita undang Tuhan Yesus supaya setiap saat kita dibaharui oleh firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia yang diam di antara kita. Kalau kita mengundang Tuhan Yesus di dalam hati kita, buka hati kita, maka akan terjadi perubahan yang luar biasa. Tuhan merubah kehidupan manusia. Dan kita bersyukur Tuhan itu datang dari surga yang mulia hanya untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Beda dengan agama-agama di dunia ini. Agama-agama di dunia ini mengajarkan manusia cari Tuhan. Tapi kekristenan mengajarkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan Allah di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal datang ke dunia, yaitu Tuhan Yesus, untuk mencari dan menyelamatkan kita ini loh, orang yang berdosa. Amin. Untuk itu mari sama-sama kita belajar bagian firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 20. Bisa ditampilkan? Wahyu pasal 3 ayat 20. Di sana. Bapak Ibu bisa lihat di sini, bisa lihat juga di handphone ya. Baik, sama-sama kita baca bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya
dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Tuhan yang menjemput bola. Dia yang mencari dan menyelamatkan kita yang berdosa. Kapan Tuhan mengetuk pintu hati kita? Setiap saat Dia mau berbicara kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia mengetuk pintu hatimu. Tergantung dari kita. Kita mau buka hati apa enggak? Kapan sih Tuhan itu berbicara dan mengetuk pintu hati kita? Setiap saat Dia mau berbicara kepada kita. Untuk itu, mari sama-sama kita akan lihat bagaimana caranya supaya kita buka hati. Karena ada banyak orang Kristen yang Natalan saja tapi tidak mau buka hati. Sehingga apa yang terjadi? Tidak ada apa yang namanya pertumbuhan rohani dalam hidup mereka. Tidak ada buah roh. Mereka melayani, datang ibadah, tapi tidak ada perubahan hidup. Wow, luar biasa, keren. Shalom, terima tamu, shalom. Melayani di mimbar, shalom, puji Tuhan, bersuka cita. Tapi ketika ada masalah, ada badai dalam hidup, mereka mulai lupa bahwa Tuhan itu sanggup menolong mereka, memulihkan kondisi mereka. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita pelajari firman Tuhan di minggu ini. Bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi orang Kristen yang kuat di tengah badai sekalipun. Bukan hanya bersuka cita pada saat Natal saja, tapi setelah Natal, setelah tahun baru, di tahun depan 2026, kita juga akan mengalami proses yang dari Tuhan, dan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Untuk itu saya mau mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita buka hati. Mari kita lihat Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 5 sampai 15. Tapi kita akan baca sampai ayat 8 saja ya. Di sana ada firman Tuhan yang mengajarkan tentang perumpamaan seorang penabur yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya akan baca, Bapak Ibu perhatikan di layar sini. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 8. Di sana dikatakan, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah Yesus dalam satu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering, karena tidak mendapat air. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama, dan menghimpitnya sampai mati. Yang 8, yang terakhir. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama mau pelajari bagaimana caranya kita buka hati. Dari perumpamaan ini, saya ingin katakan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa penabur itu adalah seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Penabur yaitu Tuhan Yesus sendiri. Penabur bisa juga saya, bisa Bapak Gembala, Bapak ya, Ibu Gembala Saudara. Bisa juga firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar di YouTube atau di media sosial yang lain. Nah, itu penabur. Benih itu siapa? Benih itu adalah firman Tuhan. Amin. Benih itu adalah firman Tuhan yang Bapak Ibu baca, yang Bapak Ibu renungkan, yang Bapak Ibu pelajari di setiap handphone yang Bapak Ibu baca, termasuk di sini. Itu adalah benih firman Tuhan. Kemudian ada 4 jenis tanah. 4 jenis tanah ini adalah gambaran tentang hati kita, Bapak Ibu. Ya, gambaran tentang hati kita. Ya, ada benih yang jatuh di mana? Di pinggir jalan. Ada di tanah yang berbatu-batu. Ada jatuh di mana? Tengah semak duri. Kemudian ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau menyampaikan firman ini kepada banyak orang yang berbondong-bondong ikut dia, termasuk kepada murid-murid. Karena apa? Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang yang percaya, tapi mereka belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Belum sungguh-sungguh percaya kepada dia. Gambarannya seperti ini.
Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah gambaran hati orang yang keras. Tapi setelah mendengar khotbah di gereja, mendengar firman Tuhan, firman itu tidak bertumbuh, firman itu diambil, dirampas oleh iblis, sehingga orang itu tidak bisa diselamatkan karena hatinya keras. Amin. Kenapa ada orang yang hatinya keras? Karena dia belum bisa mengampuni orang. Dia belum bisa mengampuni orang-orang yang mencemooh dia, yang menyakiti dia. Padahal saya mau katakan, ada satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 34. Di sana dikatakan Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Amin. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Patah hati itu termasuk kecewa. Amin. Pindah gereja karena kecewa. Amin. Kecewa sama gembala, kecewa sama pengerja. Ini orang yang keras hati, yang masih membuka celah kepada pekerjaan iblis, sehingga pada saat firman Tuhan itu datang, firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berakar, karena dia mengeraskan hati. Dia kecewa, tidak mau mengampuni. Dia katakan, wes, dak gereja-gerejaan, gak pelayanan-pelayanan. Akhirnya apa? Tidak bisa bertumbuh, Bapak Ibu. Saya mau katakan, pertumbuhan orang Kristen itu yang menentukan bukan Bapak Gembala dan organisasi gereja. Amin. Yang membuat kita bertumbuh dan berbuah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Untuk itu di 1 Korintus dikatakan apa? Aku menanam. Amin. Apolos menyiram. Yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama jangan keraskan hatimu ketika ada firman Tuhan datang kepada Bapak Ibu. Firman Tuhan yang mengajarkan untuk kita bersabar, firman Tuhan yang mengajarkan untuk kita bersyukur dalam segala hal, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita semua jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Itu harus kita terima dan kita jangan mengeraskan hati. Ini gambaran tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang berikutnya ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Adalah gambaran hati orang yang sangat semangat ikut ibadah, semangat melayani, tapi hanya pada saat dia mengalami berkat Tuhan saja. Tapi ketika ada masalah, ada tantangan dalam hidup, masalah dalam rumah tangga, masalah keuangan, dia mulai mundur dari ibadah, menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan, mundur dari pelayanan. Ini adalah gambaran benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kemudian yang ketiga, ada benih yang jatuh di tengah semak duri. Adalah gambaran hati orang yang mengerti firman Tuhan, aktif beribadah, aktif ke gereja, tapi di dalam kesehariannya, sekalipun dia sudah pelayanan dan dia aktif, tapi dia lebih fokus kepada karir, dia lebih fokus kepada hobi, kepada harta, dan kenikmatan-kenikmatan dunia dan lain sebagainya. Sehingga orang seperti ini kadang gampang khawatir. Ya, pelayanan mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Wah, saya kan pelayanan harus kasih persembahan 2 kali, harus beli bensin untuk isi motor. Orang-orang seperti ini adalah gambaran tentang benih yang jatuh di tengah semak duri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua di sini tidak ingin seperti itu. Saya percaya kita semua di tempat ini rindu supaya firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik. Ada tanah yang baik adalah jenis tanah yang keempat. Adalah gambaran tentang hati orang yang mendengar firman, yang merenungkan firman dan melakukan firman itu sehingga mengeluarkan buah yang melimpah. Ada buah roh dalam kehidupan mereka. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di sana berkata apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan
penguasaan diri. Nah, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah kerinduan setiap kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana caranya kita bisa membuka hati buat Tuhan Yesus berkarya sehingga benih firman itu jatuh di tanah yang baik. Halo, Bapak Ibu, masih fokus dengan saya? Atau fokus di handphonenya? Bagaimana caranya supaya benih itu bisa jatuh di tanah yang baik? Amin. Bagaimana caranya? Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Cara yang pertama, saat Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, pahami firman Tuhan itu. Saat Bapak Ibu datang ibadah, harusnya badan Bapak Ibu di sini, tapi jiwanya jangan di luar sana. Amin. Kalau jiwanya di luar sana, otomatis tidak bisa fokus kepada firman Tuhan. Jadi seharusnya Bapak Ibu, supaya kita bisa memahami firman, amin, handphone itu di mode pesawat Bapak Ibu. Iya Pak ya. Nah kalau kita handphonenya nggak di mode pesawat, nggak di silent apalagi, pada saat Bapak Ibu datang ke sini dengar firman, kemudian ada notifikasi masuk di handphone, paket segera dikirim hari ini. Haleluya. Kita mulai bingung kan? Oh iya, saya tak telepon, tak metu ae. Tak telepon bojoku. Jaro saya dibayar. Akhirnya kita kan tidak dapat apa yang namanya firman itu. Iya Pak ya. Jadi notifikasi itu harus di mode handphone, itu harus di mode pesawat Bapak Ibu, karena akan terganggu. Kita pasti, saya jamin, nggak akan pernah paham firman Tuhan. Karena di handphone itu kan kalau kita nggak mode pesawat, banyak yang keluar ya. Pesan dari TikTok, pesan dari Shopee, pesan dari grup WA, itu masuk semua di situ. Dan kita pasti akan gelisah, caranya gimana ya supaya balas. Ya ketika Bapak Ibu, itu pilihan Bapak Ibu, itu pilihan Bapak Ibu, tidak masalah. Tapi bukan di sini, di gereja sana banyak, di luar sana banyak. Di sini nggak ada, di sini ganteng-ganteng, hayu-hayu gape, konsentrasi semua. Haleluya, amin. Ini caranya kita kalau mau buka hati buat Tuhan Yesus. Pahami setiap firman yang datang kepada Bapak Ibu. Ini yang pertama, kunci yang pertama. Yang berikutnya, tekun baca firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan hanya dipelajari di ibadah ini, tapi sampai di rumah, Bapak Ibu baca lagi firman Tuhan itu. Itu namanya kita mau bertekun. Bapak Ibu bisa perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di surat 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Bisa ditampilkan? Surat 1 Timotius 4 ayat 13. Di sana dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ini pesan Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Karena Rasul Paulus sedang memuridkan Timotius supaya dia menjadi orang yang sungguh-sungguh tangguh di dalam Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, yang menjadi hamba Tuhan itu bukan hanya saya, bukan hanya Bapak Gembala, Ibu Gembala di sini. Bapak Ibu juga harus bertekun membaca firman Tuhan, sehingga Bapak Ibu benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang disebut dengan hamba Tuhan. Amin. Bertekun, ini sangat penting Bapak Ibu. Bertekun baca, karena dengan bertekun membaca firman, pasti akan ada perubahan yang luar biasa dalam hidup kita.
pasti akan ada perubahan yang luar biasa untuk ekonomi keluarga kita. Ini caranya Bapak Ibu, dengan bertekun. Masa kalah sama sekolah minggu? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Kalau mau tumbuh. Loh, ibunya pinter loh ya, pakai gerakan. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Jadi di situ lewat pujian sekolah minggu ini kita diajarkan untuk bertekun, baca kitab suci. Kalau nggak ngerti kita berdoa, minta supaya Tuhan yang tuntun hidup kita. Saya melihat ada banyak kesaksian orang-orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak ada yang menyampaikan, tapi akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Salah satunya di Alkitab siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus itu langsung dijumpai oleh Tuhan. Akhirnya dia mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Nah saudara, kita perlu juga bertekun membaca firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu kepingin ya ada perubahan dalam ekonomi, ada perubahan dalam diri suaminya Bapak Ibu, ada perubahan di dalam kehidupan istri bapak-bapak di sini, tekun baca firman. Amin. Karena apa? Kalau kita bertekun baca firman, Tuhan ini sebenarnya mau merubah kita. Dan kalau ada istri-istri yang belum berubah, bapak-bapak berdoa buat istri-istri, pasti akan ada perubahan. Bapak-bapak mulai mengasihi istri, sekalipun mungkin ibu-ibunya cerewet, tapi tetap bertekun baca firman, doakan istrinya, pasti akan ada perubahan yang luar biasa. Amin. Karena yang merubah istri, suami, anak-anak, cucu, menantu kita itu tidak bisa kita, Bapak Ibu. Saya mau katakan, kita nggak bisa merubah orang. Amin. Bisa nggak Bapak Ibu merubah hati suami? Hati suami yang suka nampol ini. Bisa nggak? Bisa nggak Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak, merubah mulutnya ibu-ibu yang cerewet? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Yang bisa merubah itu hanyalah Tuhan. Jadi kita perlu bertekun baca firman sehingga kita mengerti caranya merubah hati orang, merubah kelakuan orang. Baca firman Tuhan. Ini yang kedua. Yang berikutnya, Mazmur pasal 1 ayat 2. Di sana dikatakan apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Selain kita memahami firman, kita bertekun membaca firman. Firman itu kita harus renungkan siang dan malam. Amin. Jangan merenungkan utang Bapak Ibu. Amin. Utang direnungkan gak mungkin lunas. Ya. Waduh, utangku akeh direnungkan. Bisa gak lunas? Gak mungkin bisa. Yang direnungkan itu firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan apa tadi di Mazmur pasal 1 ayat 2? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Itu ayat 3. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, ketika kita merenungkan firman, Tuhan katakan janjinya apa? Apa saja yang dikerjakannya pasti berhasil. Amin. Caranya gimana Pak Richard merenungkan firman? Saya percaya Bapak Ibu di sini bekerja semua. Ketika di tempat pekerjaan ada masalah, mungkin Bapak Ibu diremehkan orang, mungkin dibully sama orang, mungkin Bapak Ibu dipromosikan Tuhan naik jabatan dari karyawan biasa kemudian jadi kepala bagian maksud saya. Pasti ada yang iri kan? Amin. Caranya bagaimana melawan orang yang iri? Caranya bagaimana melawan orang yang memfitnah kita, yang berusaha menjatuhkan kita? Caranya hanya merenungkan
firman siang dan malam. Ketika kita merenungkan firman siang dan malam, ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita akan nyantol firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nah, itu yang harus kita renungkan. Jadi kan tadi sudah bertekun baca firman Tuhan setiap hari, mulai dari Kejadian, Keluaran, kemudian apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai di Perjanjian Baru diulang. Satu hari satu pasal, hari kedua pasal kedua, hari ketiga pasal ketiga. Itu terus kita perlu bertekun baca firman, dan firman itu akan menolong Bapak Ibu dalam menghadapi setiap masalah, pergumulan, persoalan. Saya percaya dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari apa yang namanya persoalan, masalah dalam hidup. Amin. Tapi ketika kita merenungkan firman itu siang dan malam, Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Haleluya, amin. Tetap semangat, amin. Haleluya. Jadi kita perlu renungkan firman. Jangan merenungkan masalah ya. Ya, saya mau katakan, masalah Bapak Ibu tidak akan pernah selesai kalau masalah itu terus dipikir. Tidak mungkin selesai. Cara yang terbaik adalah renungkan firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu sudah bertekun baca firman, dapat satu ayat, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ada masalah ya, bersyukur Bapak Ibu. Ya, dan bersyukur ini yang perlu direnungkan siang dan malam. Ada kekurangan uang, kita bersyukur kepada Tuhan. Ada orang-orang yang menjahati kita, kita harus belajar untuk bersabar. Nah, ini namanya kita merenungkan firman siang dan malam. Dan yang terakhir, yang keempat, bukan hanya direnungkan saja, tapi firman Tuhan itu harus dilakukan dalam kehidupan kita. Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai dengan 25 berkata demikian. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, cara kita membuka hati buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tadi kan digambarkan di dalam Wahyu pasal 3 itu kan dia mengetuk pintu hati kita. Caranya kita buka hati, yaitu kita harus dengarkan firman Tuhan. Pahami firman, bertekun, renungkan firman siang dan malam, dan yang paling penting kita harus melakukan firman Tuhan. Amin. Pada saat kita melakukan firman, kita akan berbahagia karena kita melakukan firman. Bapak Ibu, sedikit cerita dari saya. Saya sedikit bersaksi. Beberapa bulan yang lalu, di tengah-tengah pelayanan saya bersama istri saya, kami difitnah sama orang. Fitnahnya itu temanya berubah-berubah. Dari tema perselingkuhan, kemudian tema saya mau merebut gereja, kemudian fitnahnya berubah, saya dan istri saya tidak memberi makan dan tidak memperhatikan orang tua. Ada banyak hal fitnah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, awalnya secara manusia saya apa ya Bapak Ibu? Ada mangkelnya ya? Bapak Ibu pernah difitnah nggak di sini? Pernah? Semua pernah difitnah? Luar biasa. Itu bukan saya sendiri ya. Ketika saya dengar itu, wah, rasanya
hati ini tersayat-sayat sembilu. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan, ada satu firman Tuhan yang datang kepada saya. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Amin. Saya lupa ayatnya, tapi itu di surat Roma kalau nggak salah. Pintar luar biasa. Saya nggak bawa uang kecil, Pak. Jadi saya mau katakan, pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi orang Kristen itu harus sungguh-sungguh paham, ya. Sungguh-sungguh paham. Kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, atau caci maki dengan caci maki. Tapi berilah tempat kepada murka Allah, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Saya dengar firman Tuhan ini, kemudian firman Tuhan ini saya sharingkan sama tim saya, sama teman-teman. Kemudian saya sharingkan juga kepada jemaat. Saya dibeginikan, saya tahu kalau memang ini Tuhan izinkan. Saya tahu Tuhan punya rencana yang baik. Akhirnya saya buka Alkitab, berusaha buka Alkitab, dan saya menemukan seorang tokoh yang dicaci maki, yaitu Daud. Daud itu lagi jalan sama prajurit-prajuritnya, tapi tiba-tiba ada seorang yang bernama Simei. Dia mengolok-olok Daud. Kemudian prajuritnya katakan, ini orang ini perlu dibunuh, Raja. Daud katakan, biarkan. Kalau memang itu adalah bagian dari rencana Tuhan, supaya saya ini bisa sabar, ya sudah, biarkan saja. Ketika fitnahan itu datang kepada saya mulai berdoa. Saya renungkan firman itu siang dan malam, dan saya mau melakukan firman. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya mau terus belajar mengampuni, dan saya mau memberikan tempat kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau diapakan orang ini, tapi saya tidak mau menutup, karena itu adalah bagian Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? 3 bulan sampai saat ini, fitnahan itu selesai, perlahan-lahan selesai. Mungkin orangnya kesel, Bapak Ibu, tapi saya nggak ngerti orangnya ada di mana. Yang saya tahu pasti bahwa setiap orang-orang yang berbuat jahat sama kita, saya mau katakan bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Kalau biji mata Tuhan kemudian kemasukan kotoran, pasti kita akan berusaha untuk mata kita ini berusaha untuk kita cuci. Biji mata Tuhan itu Tuhan yang bela. Tuhan pasti akan tolong kita, dan itu sudah terbukti, Bapak Ibu. Ketika fitnahan itu datang, mertua saya dibawa ke barat, dan saat ini berita baiknya, dibawa selama 3 bulan, dan minggu lalu ternyata mertua saya bisa kembali lagi di gereja. Apakah itu karena saya? Bukan. Semuanya karena Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sesulit apapun hidup Bapak Ibu, lakukan 4 kebenaran ini, ya. Baca, pahami firman, tekun baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Saya percaya Tuhan mau merubah hati Bapak Ibu. Amin. Tuhan bukan hanya merubah hati gembala, hati saya, tapi hati kita semua. Ketika kerohanian kita diubah oleh Tuhan, maka pemulihan jasmani itu pasti terjadi. Amin. Tuhan memulihkan, menyelamatkan kita. Yang diselamatkan itu kerohanian kita dulu, Bapak Ibu. Amin. Kita percaya, terima Tuhan, kemudian kita mengalami pertobatan, di dalam rohani mengalami pertumbuhan, ada hikmat yang Tuhan berikan, ada Roh Kudus yang Tuhan beri di dalam hidup kita, dan Roh Kudus ini akan menuntun jalan hidup kita, bagaimana seharusnya kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan sudah merubah hidup kita,
belajarlah untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Belajarlah untuk menjadi penabur benih. Artinya apa? Ketika Tuhan sudah merubah hidup Anda, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, seharusnya kita ini berani bersaksi buat Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Karena apa, Bapak Ibu? Saya mau katakan, pelayanan yang sangat-sangat berharga ketika kita membawa orang ke jalan Tuhan. Iya, Pak ya? Iya. Kita akan seperti bintang, terus bersinar. Daniel pasal 12, coba dibuka. Daniel pasal 12, ini ayat yang terakhir. Daniel pasal 12 ayatnya yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan apa? Bercahaya seperti cahaya cakrawala. Orang-orang bijaksana itu di dalam Injil Matius dikatakan adalah orang yang mendengar firman dan melakukan firman. Itu adalah orang yang bijaksana. Kemudian dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Siapa yang menuntun orang kepada kebenaran? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini adalah tugas kita. Amin. Ketika kita sudah berubah, kita harus menuntun banyak orang kepada kebenaran. Siapa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus katakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Di bagian terakhir adalah janji Tuhan. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Artinya apa? Pelayanan kita bukan hanya di mimbar saja, Bapak Ibu. Pelayanan kita harus bisa merubah hati orang. Tetangga kita yang mungkin punya masalah, orang-orang di rumah kita yang mungkin punya pergumulan. Kita harus belajar untuk menjadi saksi buat mereka. Khususnya juga orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin, itu perlu kita bantu, kita tolong. Dan Tuhan akan dimuliakan di sana. Dan saya mau katakan kita ini seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ada amin, Bapak Ibu? Amin. Sekalipun gunung itu masih ada, gunung masalah itu masih ada, tapi tetaplah percaya. Tuhan pasti akan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang tadi. Pujian firman Tuhan tadi. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum membuka hati untuk Tuhan. Saya mau katakan ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Kalau Bapak Ibu sudah Kristen tapi belum buka hati untuk Tuhan, ini saat dimana kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku membuka hatiku, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Tuhan akan pulihkan hidup Bapak Ibu. Apapun persoalan pergumulan yang saat ini Bapak Ibu sedang hadapi, percayalah Tuhan mau menolong Bapak Ibu. Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita semua di sini. Ketika kita membuka pintu hati kita, maka Tuhan akan memberkati hidupmu, akan memulihkan hidupmu, akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Ku berkata, Tuhanku yang punya kuasa, Dia selalu bekerja meski mata
yang setia. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau memiliki ladang hati yang baik Tuhan. Bukan ladang hati di pinggir jalan, bukan ladang hati berbatu, bukan juga yang semak berduri Tuhan. Tapi kami mau memiliki ladang hati yang baik Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan itu boleh bertumbuh dengan baik, sehingga menghasilkan buah di dalam ketekunan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat akan firman-Mu, tidak hanya mendengar, tapi juga melakukan firman-Mu Tuhan, agar rancangan-Mu yang ajaib itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, pendeta Richard telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, otoritas dari surga itu terus ada bersama dengan hamba-Mu Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati dengan kesehatan yang sempurna, Kau berkati keluarganya, apapun yang diusahakan Tuhan telah berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Sungguh kami akan memberi dengan sukacita karena kami begitu mengasihi Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan